Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita seringkali harus ngikutin perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi pada dasarnya manusia itu gak suka kalau mengalami perubahan. Ketika mengalami perubahan, biasanya tidak nyaman. Karena apa? Terbiasa dengan pola hidup, kebiasaan di masa yang lalu. Tapi ketika kita ikut Tuhan, kita ngikutin progres cara Tuhan. Progresnya Tuhan itu berubah setiap hari, selalu ngikutin, selalu dinamis. Jalannya Tuhan, caranya Tuhan itu dinamis, berubah setiap saat, setiap waktu. Kalau kita terbiasa dengan pola hidup, gaya hidup yang lama, manusia lama kita yang gak pernah berubah, akan susah sekali. Orang yang merasa benar, merasa pinter, merasa hebat, merasa suci, mereka adalah orang-orang yang susah berubah. Karena apa? Merasa posisinya saat ini sudah enak, sudah berkenan, sudah benar, sudah suci. Mau dengar apa lagi? Padahal belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang selalu merasa benar sendiri. Ketika ditegur marah, ketika dinasihatin gak terima. Apalagi kalau orang itu memiliki jabatan, memiliki posisi, memiliki kedudukan, memiliki uang. Susah sekali hatinya mau berubah. Tapi kita ini ikut Tuhan itu harus berubah. Kita harus memiliki hati yang lembut, mau dibentuk, mau diproses. Jangan memiliki hati yang keras. Kalau kita ini sekedar hidup dan memiliki kekerasan hati, merasa benar sendiri menurut cara pandang kita akan jadi orang yang egois dan sombong sekali. Kita nggak akan bisa terima masukan dari orang lain. Orang-orang model kayak begini, biasanya dia akan menjadi orang yang keras kepala. Kita harus memiliki hati yang lembut. Di Mazmur 95 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7 di bagian B, saya mau bacakan. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti di Meriba. Sebab pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu pada angkatan itu, maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk dalam tempat perhentianku. Kalau kita ini mengeraskan hati kita, nggak mau belajar berubah, ngikutin apa yang Tuhan mau, harusnya kita masuk destinasi Tuhan, malah kita nggak nyampe destinasi Tuhan. Seperti bangsa Israel ini, padahal melihat mujizat Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, melihat perlindungan Tuhan, melihat penyediaan Tuhan. Tetapi ketika mengalami persoalan dan masalah, selalu ribut, gegeran, berantem. Karena apa? Nggak mau melihat pergerakan Tuhan, nggak mau melihat cara Tuhan, nggak mau lihat destinasi Tuhan. Loh, di Meriba ini, orang Israel itu kerjaannya berontak dan marah loh. Kita buka di Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai yang dengan titah Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang menyuruh. Kalau Tuhan yang nyuruh itu pasti diproteksi, pasti dijagai, pasti sediakan. Tapi bangsa Israel ini beda. Kalau Tuhan suruh ketika mengalami masa kesulitan, masalah kekurangan, masalah makanannya, ribut dan gegeran. Kita lanjut. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Padahal Tuhan, di ayat yang sama ini, Tuhan nyuruh bangsa Israel. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahannya ke tempat persinggahan sesuai yang dengan titah Tuhan loh. Sesuai dengan titahnya Tuhan. Kita ini meski percaya dan yakin bahwa Tuhan nyuruh kita, Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan itu pasti memproteksi, menjagai, mencukupi. Tidak perlu kita ini mempertanyakan Tuhan. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Jalan, kalau Tuhan suruh jalan. Ada penyertaannya Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong di masa lalu, hari ini pun Tuhan akan tolong. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan. Kalau kita mempertanyakan Tuhan, nanti kita mulai takut, mulai bimbang, mulai ragu, mulai bingung, mulai kacau. Bayangkan ayat yang keduanya. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, gegeran berantem. Ketika mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa engkau
pula memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Selalu ini terulang lagi nih. Karena hatinya itu terlalu keras. Orang kalau hatinya keras tuh, mikirin terus masa lalu, nggak susah mau berubah ke masa depan. Susah melihat perjalanannya bersama Tuhan. Selalu ngomel, selalu ngeluh, selalu menggerutu, ngelawan pemimpin. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bayangkan Bapak Ibu, gara-gara ini gegeran berantem di Mazmur 95, Tuhan murka di ayat yang ke-11-nya, sebab itu aku bersumpah dalam murkaku mereka takkan masuk tempat perhentianku. Gara-gara ini bangsa Israel mati di padang gurun. Hanya 2 orang, Kaleb dan Yosua, dan sisanya orang yang di bawah 20 tahun. Sisanya mati semua di padang gurun, jadi bangkai. Karena apa? Ini loh, sikap hati ini gak benar. Kita ini harus memiliki sikap hati yang benar. Dalam kondisi kamu ruwet, dalam kondisi kamu kacau, dalam kondisi kamu tertekan, hati kita tuh meski tetap nempel di hadapan Tuhan. Hati kita ini meski fokusnya sama Tuhan. Mau hati kita ini dilembutkan, dibentuk, diproses. Jangan keraskan hati. Banyak orang ketika ngadapin persoalan, masalah dengan suaminya, dengan keuangannya, dengan keluarganya, dengan hidupnya, dia mulai mempertanyakan Tuhan. Dia mulai gerutu, dia mulai ngomel, dia mulai ribut, gegeran, berantem, eker-ekeran. Karena hatinya gak mau lembut. Bayangkan, kalau hati kita ini lembut, mau diproses, mau dibentuk, Tuhan itu pasti, Tuhan itu Bapa yang baik, menyediakan, iya. Melengkapi, iya. Memproteksi, iya. Mencukupi, iya. Pasti. Karena Tuhan kita, sekali panggil kita, dia akan menyertai kita. Dan tidak akan pernah membiarkan kita. Seakan-akan kita itu kayaknya dibiarkan, ditinggalkan. Padahal Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan mau lihat hati kita yang di dalam itu apa sebenarnya. Nempel sama Tuhan apa tidak. Kalau terjadi hal seperti itu, kita harus memiliki hati yang lembut. Hati yang mau dirubah Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kadang persoalan itu bagus kok terjadi buat hidup kita. Supaya kita itu koreksi diri. Selama ini perjalanan kita itu perlu dikoreksi. Dan perlu diluruskan kembali kepada Tuhan. Makanya kalau engkau terima teguran, terima nasihat, terima firman, dengar firman tertemplak, dengar firman rasanya masuk ke dalam hatimu dan benar-benar kena itu. Artinya perlu bertobat, perlu berubah, jangan keraskan hati. Kalau sikap hati kita ini benar, Tuhan akan promosi dan pulihkan. Apa yang membedakan Daud dengan Saul? Padahal Daud melakukan pelanggaran yang lebih banyak dibanding Saul. Ketika Daud ditegur karena dosa dan pelanggaran yang dia lakukan, dia nangis, dia minta sama Tuhan, jangan pernah ambil rohmu daripadaku. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia cari Tuhan, kejar Tuhan. Kalau engkau tahu salah, tahu hidupmu gak benar, bertobat, jangan keraskan hati. Ditegur hamba Tuhan, ditegur pendeta, dinasihatin orang lain, dinasihatin anakmu, dinasihatin istrimu, jangan keraskan hati. Belajar lembutkan hatimu. Balik sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan. Hari ini, kalau engkau sedang mengalami ini, bertobat, balik sama Tuhan. Kau dengar apa yang saya sampaikan ini. Dan ini benar-benar nemplak dalam hatimu. Selama ini engkau hidup najis, hidup kotor, hidup tidak berkenan, keras kepala, sombong, susah dinasihatin, maunya sendiri, benernya sendiri, gak mau dengar orang lain, gak mau dengar istri, gak mau dengar kata-kata anak. Jalan maumu sendiri dan orang lain banyak terluka. Hari ini dengar ini, bertobat. Belajar lembutkan hatimu. Daud itu melembutkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia bertobat ketika ditegur oleh Nabi Nathan. Dia gak bela diri. Dia cari Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan. Berapa banyak orang sudah tahu berdosa, membenarkan diri loh,
Takut apa? Harga dirinya hancur di depan orang lain. Nanti penghasilannya hilang. Saya ketemu dengan beberapa hamba Tuhan. Salah satunya nih, sudah melakukan dosa, ditegur, membenarkan diri, cari alasan. Tinggal tunggu waktu aja engkau akan hancur loh. Selama kita nih mendengarkan firman hari ini, jangan keraskan hatimu. Seperti orang Israel yang di Meribah. Lembutkan, kita harus memiliki hati yang lembut. Kalau salah koreksi dan bertobat. Balik sama Tuhan. Saya itu bersyukur dikelilingi dengan orang-orang, terutama my holy wife, istri saya, yang benar-benar keras. Kadang kalau saya udah mulai sikap melakukan segala sesuatu dengan memperlakukan orang lain nggak tepat gitu, istri saya kadang tegur. Dan itu bagus buat saya loh. Kadang dia dipakai Tuhan untuk negur saya. Ketika saya ini mulai malas, saya bersyukur dengan orang-orang ini. Mereka adalah pekat. Belum lagi ada orang-orang lain yang dekat dengan saya yang selalu menegur. Saya terbuka ketika orang tegur saya. Ketika orang nasihatin saya, terbuka hati saya. Saya nggak perlu membela diri. Tapi Bapak Ibu, kalau engkau ditegur, membela diri karena merasa benar, karena merasa harga dirimu terkoyak, kamu merasa suci, sebenarnya kamu mengeraskan hatimu seperti bangsa Israel di padang gurun ketika dia kehausan air. Nanti kalau engkau ditegur, dinasihatin, malah gerutu, ngomel, ngelawan, cari ayat pembenaran diri, nanti kamu gak akan capek destinasi Tuhan loh. Harusnya bangsa Israel masuk tanah perjanjian, dia tidak masuk tanah perjanjian. Malah hancur hidupnya, kacau. Daud berbeda. Ditegur, dinasihatin, cepat balik sama Tuhan. Coba kita akan lihat Saul. Saul ketika ditegur oleh Nabi Samuel, dia membela diri, merasa benernya. Dia tarik bajunya sampai terkoyak. Dia takut harga dirinya hancur di depan para rakyatnya. Takut, dia gak mau bertobat. Dia tetap membenarkan diri. Ujungnya apa? Tahta hilang dari keluarga Saul dan malah dirasuk setan. Mengerikan sekali. Hidupnya, matinya pun mengerikan. Saul terlalu degil dan keras kepala. Gak mau berubah. Gak mau koreksi dari semua kesalahan dan pelanggaran. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kalau hari ini kita bikin kesalahan, koreksi hatimu. Belajar dengar firman, dikoreksi, jangan keraskan hati. Apa-apa merasa benar, apa-apa merasa hebat. Orang ngomong dipotong terus, istrimu ngomong dipotong, anakmu ngomong dipotong, dan gak kasih kesempatan untuk ngomong, karena merasa kamu itu benar loh. Orang kalau merasa benar, susah berubah, dan susah diubah Tuhan. Kita akan lihat di Amsal pasal yang ke-29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan. Kenapa kok bersih tegang leher waktu ditegur? Marah, nggak terima. Harga dirinya merasa direndahkan. Karena apa? Merasa benar. Bapak Ibu, kalau kita ini ditegur jawab, kasih pembelaan, apapun lah alasannya. Sebenarnya engkau itu sudah mengeraskan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mengeraskan hatimu terus, kamu itu seperti diremukkan dan tanpa bisa dipulihkan. Kalau nggak bisa dipulihkan apa ujungnya? Hancur. Berapa banyak kita ini seperti itu. Ketika kita salah, ditegur malah marah. Ketika salah, ditegur malah bela diri pakai ayat, nyerang balik. Cari kelemahannya, maki-maki, nutupin dengan bertengkar. Ngawur. Hidup kita udah ngawur, sikap hati kita udah ngawur. Kalau sudah seperti itu, nggak benar di hadapan Tuhan. Kita mau belajar setiap hari itu berubah. Dari hari ke sehari diubah di dalam hadiratnya. Kita tidak bisa dirubah sampai kita itu memberi hati. Kita itu benar-benar mau dibentuk dan diubah Tuhan. Kita percuma ngomong mau diubah, tapi keras kepala. Kita benarnya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendiri. Selalu mencari pembenaran. Merasa apa saja yang dilakukan selalu benar. Dan ujungnya malah ditolak Tuhan. Kita mau beri hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan bisa mengubah kita sampai kita memberi hati kita di hadapan Tuhan sepenuhnya. Ada orang-orang tertentu ketika konseling dengan saya itu jawab terus, selalu jawab. Cari pembelian, cari pembenaran. Seakan-akan dia itu sudah merasa melakukan lebih hebat. Sudah doa, sudah puasa, sudah cari Tuhan, sudah ikut ibadah. Tapi ternyata belum ada pemulihan dan merasa benar. Engkau Tuhan susah pulihkan kalau orang kayak gitu tuh. Kita itu harus setiap hari. Kalau ini sedang bergumul, belum mengalami pemulihan, belum mengalami breakthrough, tetap cari Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Wong setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya maksud. Tujuan untuk merendahkan hati kita.
Bahkan bangsa Israel pun dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, nggak langsung lewat jalan pintas, tapi dibawa muter-muter terus, dimuter lewat padang gurun, masa-masa yang sulit, tempat yang sukar, tempat yang kering, tempat yang panas dan tandus, tapi Tuhan tetap proteksi, jagain. Supaya apa? Dia menguji hati orang Israel itu nempel kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, atau nempel kepada Mesir. Ternyata nempelnya kepada Mesir. Banyak orang Kristen kita ini sebagai orang percaya sudah rajin ibadah, ikut ibadah ABCDEFG, online onsite, Zoom meeting dan lain sebagainya, ikut seminar kekristenan. Tetapi susah mau merubah hati kita. Karena apa? Kita terlalu degil merasa benar. Dengerin baik-baik. Kita ini kalau ditegur, dinasihatin, kita langsung bereaksi. Selalu bereaksi. Dan reaksinya itu selalu membela diri. Kamu tuh keras kepala dan keras hati loh. Kalau kita ditegur, dinasihatin, dengar khotbah, selalu jawab, selalu kasih argumen, itu sebenarnya kita itu sedang keras. Hati kita itu sedang keras. Keras terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena apa kok bisa keras begitu? Merasa lebih hebat, merasa lebih kudus, merasa lebih suci, merasa lebih bayar harga, merasa lebih berkenan, dan merasa paling memiliki surga sendiri. Orang-orang model kayak begini itu susah berubah. Kalau sukanya nyalain orang lain terus, nyalain orang lain, cari kelemahannya orang lain, cari pembenaran jadi, cari alasan, cari kambing hitam. Kita sedang memiliki hati yang keras. Dan kalau udah keras terus-terusan, nanti tidak akan bisa dipulihkan kembali. Orang-orang model kayak begini kalau ditegur marah, nggak terima. Kita mau belajar hari ini sungguh-sungguh minta Roh Kudus melembutkan hati kita yang di dalam. Hati kita ini nggak akan lembut sampai kita ini terima proses yang terjadi dalam kehidupan dengan hidup takut akan Tuhan. Kalau masih bantah aja lihat proses, reaksi kita salah ketika ngadapin proses, kamu bukan memiliki hati yang lembut, kamu memiliki hati yang keras. Ketika diizinkan proses, bentukan, masalah, persoalan, atau apapun lah namanya terjadi dalam kehidupan kita, respon hati kita ini harus benar di hadapan Tuhan. Jangan memiliki respon hati yang bantah, benarnya sendiri, pinternya sendiri, hebatnya sendiri. Kamu tidak akan lulus dalam proses itu. Kamu tidak akan mengalami kemenangan. Justru hidupmu akan kacau dan susah dipulihkan. Orang yang model seperti ini ya, Alkitab ngomong seperti anjing kembali ke muntahannya. Seperti mutiara yang ditaruh ke mulut babi, percuma, diomongin kebenaran, dinasihatin, didoain, ditumpangi tangan, dipuasain, diajak ngomong berdua, diseringin, dikonselingin. Tapi sudah tahu kebenaran, tetapi tetap balik kepada dosa yang lama. Keras kepala, karena merasa hebat, merasa pintar, merasa benar. Bapak Ibu, dalam hubungan suami istri pun juga, kalau selalu merasa benar, selalu merasa pintar, selalu merasa hebat, kok selalu berantem dengan pasanganmu, nggak mau ngalah. Karena apa orang nggak mau ngalah? Karena merasa benar, merasa pintar, merasa hebat. Selalu yang paling unggul, selalu yang paling benar terus-terusan. Akhirnya apa? Babak belur hidupmu, kacau, ribut, gegeran, dan berantem. Ujungnya malah rusak dan berantakan. Hari ini kita dengar firman seperti ini. Firman ini harus melembutkan hatimu. Tuhan itu mau dari setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau hati kita semakin hari semakin lembut, bisa dibentuk, bisa diproses seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau hati kita ini diproses, dilembutkan, dibentuk seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kita semakin hari memiliki kuasa, otoritas, pengurapan, hikmat, pengertian yang semakin hari semakin powerful dan luar biasa. Hari ini kita meski sungguh-sungguh memberi hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dia akan ngikutin semua ketetapan Tuhan. Dia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang model yang sudah dilembutkan hatinya, ketika mengalami proses dibentuk Tuhan, mengalami persoalan, respon hatinya selalu benar. Sikap hatinya selalu benar di hadapan Tuhan. Orang-orang model kayak begini ya, mudah dirubah, mudah dibentuk, mudah dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tetapi kalau hanya sekedar gegeran, ribut, berantem, eker-ekeran, saling cakar, saling gigit, saling melukai, engkau sama kerasnya, kau keras kepala, dan ujungnya Tuhan akan
susah memulihkan hidupmu, bahkan engkau tidak akan mencapai destinasi apa yang Tuhan harusnya tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang bodoh, selalu pintar, selalu benar, padahal bodoh di hadapan Tuhan. Nanti kita malah nggak capai destinasi Tuhan loh. Kita malah nggak capai destinasi yang harusnya kita capai bersama Roh Kudus, kita malah nggak capai. Seperti bangsa Israel, harusnya dia masuk tanah perjanjian, malah dia mati di padang gurun. Karena sikap hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Hatinya terlalu keras. Orang hatinya keras itu, kalau dibentuk, diproses, bantah terus. Cari alasan, cari pembenaran diri. Jangan pernah mencari pembenaran diri. Kalau kita ini udah benar, kita ini udah hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, kebenaran itu nggak perlu dicari-cari lagi. Kebenaran itu nggak perlu ditonjolkan. Kebenaran itu bahkan nggak perlu dibela. Kebenaran yang kita hidupi itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi kalau kita masih mencari pembenaran, artinya kita belum benar. Artinya kamu masih pingin membenarkan diri padahal salah. Belajar lemah lembut, belajar rendah hati, belajar terus mau diubah seperti yang dia mau, belajar terus semakin memiliki hati yang mau dibentuk, diproses. Makanya hati kita ini harus diremukkan. Harus diremukkan. Orang-orang yang sudah mengalami peremukan itu, hatinya itu lembut. Saya ketemu dengan beberapa orang hamba Tuhan, bahkan jemaat biasa, yang hatinya sudah diremukkan dan menang dalam proses peremukan itu. Lembut, dibentuk apapun juga dia ngikut maunya Tuhan. Ngalami kayak apapun, respon hatinya selalu benar. Penting nih, kalau orang belum dilembutkan hatinya, respon hatinya salah. Motivasinya salah, tujuan hidupnya salah. Nanti malah setan ambil keuntungan, nyeret, jatuh ke dalam dosa dan kehancuran. Saul yang harusnya tahta kerajaan diturunkan dari keluarganya, akhirnya hilang, putus, dan gak mencapai destinasi Tuhan. Saul matinya mengerikan. Beda dengan Daud, sampai hari ini Daud terkenal di mana-mana. Bahkan negara Israel sampai hari ini pakai lambang bintang Daud. This powerful. Nggak ada raja seperti Daud. Raja yang masyhur dan terkenal. Karena apa? Memiliki hati yang lembut, diproses, dibentuk. Daud tuh ngalami proses pembentukannya lebih ngeri lagi. Bapak Ibu bisa baca seluruh Mazmur. Ketika dia dianiaya, dia diuber-uber, ketika mengalami tertekan. Kata-katanya selalu mencari Tuhan, menantikan Tuhan. Kita ditekan orang lain, kita mau cari pembenaran diri, bukan cari Tuhan. Justru kita harus mencari Tuhan. Justru kita harus sungguh-sungguh. Kalau mengalami proses seperti ini, kita cari Tuhan, kita kejar Tuhan. Kita mau nikmatin berjalan bersama Tuhan. Kita menikmatin semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Kita akan melihat hal yang ajaib, yang dahsyat yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, beri hatimu lebih lembut. Kau dengar firman, dengar nasihat, dengar teguran. Jangan berusaha membenarkan diri. Jangan, kalau perlu nggak usah bela diri. Nanti kalau kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan tinggikan, Tuhan akan promosi. Siapapun yang negur kita, siapapun yang nasihatin kita, terima itu sebagai satu nasihat dan teguran, didikan, yang akan membuat hati kita semakin hari semakin diubahkan seperti yang Tuhan mau. Semakin kita memberi, hati kita diubah seperti yang Tuhan mau. Hidup kita semakin hari semakin powerful. Hidup kita semakin hari semakin dahsyat. Kita akan menikmatin hidup masa Tuhan kita nanti. Menikmatin semua yang Tuhan janjikan. Kita akan dipakai Tuhan. Dan kita akan memiliki pengaruh yang lebih besar dan lebih dahsyat lagi. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jangan gampang marah. Jangan gampang berantem. Jangan gampang membenarkan diri. Jangan merasa hebat. Belajar rendah hati. Kita akan melihat hal yang ajaib yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Tutup matamu. Tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terus bahwa kami memiliki hati yang mau dibentuk, diproses, diremukkan. Supaya hati kami semakin menyerupai Engkau Tuhan. Bahwa terus perjalanan hidup kami mengalami kemenangan setiap hari. Tuhan, berikan kemampuan kami untuk memiliki hati yang nurut seperti yang Engkau mau. Hati yang lembut yang mau dibentuk seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami materaikan firman dengan darah anak domba Allah. Firman ini menjadi rema, menjadi praktek kehidupan hari-hari kami.
terpahat dalam loh batin kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Engkau saja. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah Engkau tahir, jadilah Engkau sehat, jadilah Engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.